Seperti racun dalam ikan buntal yang sangat berbahaya, yaitu 1000 kali melebihi kekuatan racun sianida. Demikianlah kesombongan akan berakibat fatal bagi orang yang mengidapnya. Tidaklah mengherankan, dalam bahasa Inggris ikan buntal disebut sebagai pufferfish. Karena kata puff up juga dapat berarti kesombongan. Oleh sebab itu, bukan saja dalam Alkitab dinasihatkan agar orang tidak bersikap congkak, tetapi di saat yang sama Tuhan juga bekerja membentuk kerendahan hati dalam diri orang yang dikasihinya. Kerendahan hati yang akan mengundang kuasa Tuhan yang tidak terbatas, sehingga kita mengalami mujizat dan pertolongannya yang memulihkan. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk lebih mengerti akan kehendak-Nya. Ikuti terus pertemuan Doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Ruang doa personal retreat disediakan bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara, yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811 841 765. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Berbeda dengan ikan kakap, bawal, tuna, atau kerapu yang banyak dikenal orang, nama ikan buntal mungkin jarang saudara dengar. Padahal ikan laut ini memiliki berbagai keistimewaan. Salah satunya adalah sistem pertahanan dirinya. Ketika menghadapi bahaya, ikan buntal dapat menggelembungkan dirinya sehingga menjadi seperti sebuah bola. Dengan demikian, ikan predator akan mengalami kesulitan untuk memangsanya. Kemampuannya yang istimewa ini mengakibatkan dalam bahasa Inggris ikan buntal disebut sebagai pufferfish yang artinya ikan yang menggembung. Selain itu masih ada keistimewaan lain dari ikan buntal yang patut diketahui oleh semua orang, yaitu bahwa ikan ini adalah sangat luar biasa beracun. Organ tubuh ikan buntal mengandung tetrodotoksin, salah satu jenis racun yang sangat berbahaya. Sedemikian berbahayanya sehingga kekuatannya 1000 kali kekuatan racun sianida. Racun yang ada pada seekor ikan buntal dapat menewaskan 30 orang dewasa. Oleh karena itu, ikan yang satu ini tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan. Terlebih lagi, karena sampai saat ini belum ditemukan penawar untuk racun ikan buntal yang sangat mematikan tersebut. Yang menarik, dalam bahasa Inggris, kata puff yang menjadi nama ikan buntal ini selain berarti mengembus atau meniup, juga dapat diartikan sebagai tindakan menyombongkan diri. Sebagai contoh, kalimat she always puff herself up. Artinya, dia selalu membesar-besarkan atau menyombongkan dirinya. Sedangkan patut diingat, bahwa kesombongan sesungguhnya adalah racun kehidupan yang sangat mematikan. Sehingga bila ikan buntal atau pufferfish akan membahayakan nyawa orang yang mengkonsumsinya, demikian pula kesombongan atau puff up akan berakibat fatal bagi orang yang mengidapnya. Mengenai bahaya dari kesombongan ini,
Saya pernah beberapa kali menjelaskannya dalam khotbah saya melalui kisah tentang seekor katak yang bersahabat dengan 2 ekor bangau. Ketiga ekor hewan ini hidup bersama dengan rukun dan berbahagia di sebuah kolam yang permai. Sayang, kebahagiaan mereka itu terganggu oleh datangnya musim kemarau yang sangat panjang. Sebagai akibat, air kolam tempat mereka selama ini hidup bersama mulai surut dan akhirnya menjadi kering kerontang. Keadaan ini tidaklah menjadi masalah bagi kedua ekor bangau tadi. Sebab mereka dapat terbang mencari kolam yang lain yang masih berair. Tetapi tidak demikian halnya bagi si katak. Sebagai sahabat karib, kedua bangau tadi merasa tidak tega meninggalkan sang katak. Bila tidak ditolong, pastilah sahabat mereka itu akan mati di kolam yang kering. Karena itu, kedua ekor bangau tadi berusaha mencari jalan keluar. Sesudah memutar akal, akhirnya mereka menemukan ide yang baik. Mereka mengambil sepotong ranting dan menggigitnya dengan paruh mereka. Yang seekor menggigit ujung ranting yang satu dan yang seekor lagi menggigit ujung yang lain. Selanjutnya mereka menyuruh si katak untuk menggigit bagian tengah dari ranting itu. Kemudian mereka berdua terbang membawa sang katak untuk berpindah ke tempat yang lain. Mereka pun terbang melintasi sebuah ladang. Kebetulan seorang petani yang sedang bekerja di situ menengok ke atas. Melihat kerjasama yang luar biasa dari ketiga ekor hewan itu, Pak petani dalam rasa kagum berkata, "Wow, ini ide yang sangat cemerlang. Ide siapa ini?" Mendengar pujian tersebut, si katak melupa daratan. Ia bermaksud membanggakan dirinya atau puffing up dengan menjawab, "Aku." Tentu sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Karena membuka mulutnya, maka gigitan sang katak pada ranting tadi terlepas. Dan ia jatuh serta mati terhempas ke tanah. Itulah akibat dari kesombongan yang bagaikan racun yang sangat mematikan. Atas dasar itulah, maka dalam Alkitab berulang-ulang diperingatkan tentang bahaya dari kesombongan. Di antaranya yaitu di dalam Amsal pasal 16 ayat 18 dan Yakobus pasal 4 ayat 6. Demikian pula berulang-ulang dinasihatkan agar orang hidup dengan sikap rendah hati yang merupakan lawan kata dari kesombongan. Antara lain yaitu dengan meneladani kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Memang bagaikan air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Demikianlah berkat Tuhan akan mengalir kepada orang yang rendah hati. Oleh sebab itu di dalam Alkitab, baik dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, berulang-ulang diberikan contoh tentang pentingnya sikap rendah hati bagi orang yang berharap untuk mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan yang memulihkan. Salah satu pelajaran tentang hal tersebut adalah melalui kisah hidup dari Naaman, yaitu yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Bagi sebagian besar saudara tentu kisah ini tidak terasa asing. Kali ini kita akan melihatnya dari sisi cara Tuhan dalam membentuk kerendahan hati, yaitu sikap yang mengundang kuasa dan pertolongannya. Mari kita baca kisah kehidupan Naaman tadi. Untuk itu kita baca terlebih dulu ayat 1-3 guna mengetahui latar belakang dari peristiwa ini. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah orang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati. Sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia yaitu Naaman, seorang pejuang gagah perkasa, tetapi menderita suatu penyakit kulit. Orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia, yaitu gadis tadi, berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu," Samaria adalah ibu kota Israel,
tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya. Di ayat 1 dijelaskan bahwa Naaman adalah panglima dari kerajaan Aram. Inilah kerajaan yang terletak di sebelah timur laut dari Israel dan yang kini bernama Suria. Seperti di masa sekarang, sekitar 2800 tahun yang lampau, yaitu ketika kisah dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ini terjadi, ibu kota kerajaan Aram juga adalah Damaskus. Lebih lanjut, di ayat tersebut ditulis bahwa Naaman adalah seorang perwira yang gagah perkasa. Dan di dalam kepemimpinannya kerajaan Aram mengalami kemenangan di berbagai peperangan. Sehingga ia menjadi seorang yang terpandang dan sangat dihormati. Bahkan Raja Aram pun merasa segan kepadanya. Namun sebagaimana yang ditulis di ayat 1, perwira yang gagah perkasa ini menderita suatu penyakit kulit. Atau yang di dalam istilah Alkitab Bahasa Indonesia di masa lalu disebut sebagai kusta. Suatu kondisi sakit kulit yang di masa itu tidak dapat diobati. Oleh kondisi yang ia alami tersebut dan hal-hal yang Naaman alami berikutnya, Tuhan membentuk kerendahan hati dalam diri panglima kerajaan Aram tersebut. Selain itu melaluinya Tuhan juga mengajar kita tentang pentingnya kerendahan hati untuk mengalami kuasa serta pertolongan Tuhan. Singkat kata, pembentukan kerendahan hati yang Tuhan kerjakan adalah dengan mengizinkan yang pertama, melewati kesukaran. Saya ulangi, cara Tuhan membentuk kerendahan hati dalam diri seseorang adalah dengan mengizinkan orang tersebut melewati kesukaran. Tentang hal ini perlu dicatat bahwa di antara pelbagai sarana yang Tuhan gunakan untuk membentuk kehidupan saudara, ada 2 sarana yang paling utama, yaitu kesukaran dan masa penantian. Kedua sarana itu acap kali Tuhan gunakan untuk membentuk karakter saudara, termasuk di dalamnya yaitu membentuk kerendahan hati. Sebab apabila semua sedang berjalan lancar, orang akan cenderung nampak seperti malaikat. Bukan saja sifat yang sesungguhnya dari orang itu tidak akan nampak, juga pembentukan karakter tidak akan terwujud dalam dirinya. Hal ini mengingatkan saya kepada kenalan saya, seorang gembala jemaat di sebuah kota di Jawa Tengah. Gereja yang ia gembalakan beranggotakan ribuan anggota jemaat dengan gedung gereja 2 lantai yang berukuran besar. Ibadah dilaksanakan di lantai kedua dari gedung tersebut. Suatu hari Minggu pagi, lewat jendela di lantai kedua di gedung gereja, kenalan saya tadi melihat seorang pria berusia setengah baya memarkir mobilnya di halaman gedung gereja. Lalu ia keluar dari mobilnya dan kemudian membukakan pintu mobil untuk istrinya. Setelah itu sambil bergandengan tangan suami istri tersebut berjalan masuk ke dalam gedung gereja. Dalam hati gembala jemaat ini berkata, wah, pasangan suami istri yang sudah berusia cukup lanjut dan masih bersikap sangat romantis sekali. Minggu depannya, tanpa sengaja dari jendela di lantai kedua gedung gereja, ia melihat pemandangan yang sama. Keluar dari mobilnya, suami itu segera membukakan pintu mobil untuk istrinya, lalu menggandeng sang istri masuk ke dalam gedung gereja untuk beribadah. Karena itu minggu depannya, gembala jemaat itu dengan sengaja menanti dari balik jendela dan melihat ke arah halaman gereja. Tidak lama kemudian, ia melihat mobil yang ditumpangi suami istri itu masuk ke halaman gereja. Sang suami turun dari mobil, membukakan pintu mobil untuk istrinya, lalu menggandeng istrinya. Sementara pasangan suami istri itu berjalan ke gedung gereja sambil bergandengan tangan. Segera kenalan saya tadi memanggil salah seorang staf gereja. Ia berkata, coba kamu perhatikan suami istri itu. Nanti selesai ibadah kamu cari mereka dan tanyakan alamat rumah mereka. Saya ingin mengenal mereka dan mengundang mereka untuk membagikan kesaksian dalam pertemuan suami istri di gereja kita tentang bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga sampai usia lanjut. Hari Seninnya, berdasarkan alamat yang diinformasikan oleh staf gerejanya, kenalan saya dan istrinya berkunjung ke rumah suami istri tadi. Sesampainya di sana,
Mereka berdua disambut oleh sang ibu. Setelah duduk dan berbincang sedikit, kenalan saya yang adalah gembala jemaat tadi bertanya kepada sang ibu yang menjadi tuan rumah. Bapak kemana bu? Sedang berada di kantor? Ibu itu menjawab, suami saya sedang tidak di rumah Pak Pendeta. Lalu ibu tadi berkata lebih lanjut, Pak Pendeta, alangkah indahnya hidup ini kalau setiap hari adalah hari Minggu. Kenalan saya bertanya, maksud ibu bagaimana? Ibu tersebut menjawab, karena kalau hari Minggu saya baru merasakan hidup benar-benar sebagai seorang istri. Kenalan saya semakin kebingungan sehingga ia bertanya lagi, benar-benar sebagai seorang istri? Maksudnya bagaimana bu? Ibu itu pun menjelaskan, kalau hari Minggu pagi, suami saya datang ke rumah dan menjemput saya untuk pergi ke gereja. Pulang dari gereja kami makan siang, lalu suami saya mengantar saya pulang ke rumah. Sesudah itu, ia pergi ke rumah istri mudanya dan tinggal di sana sampai hari Minggu berikutnya. Hari Minggu pagi ia datang lagi untuk menjemput saya ke gereja. Demikian setiap minggu Pak Pendeta. Kalau hanya dilihat secara sepintas, mereka berdua nampak seperti suami istri yang sangat harmonis. Padahal realitas kehidupan mereka sehari-hari tidaklah demikian. Begitulah pada umumnya kehidupan dari banyak orang. Itulah sebabnya ada kalanya Tuhan mengizinkan orang mengalami kesulitan agar karakternya yang sesungguhnya terlihat. Dan melaluinya Tuhan membentuk kehidupan orang tersebut, termasuk membentuk kerendahan hatinya. Hal itulah yang terjadi atas diri Naaman. Seperti yang ditulis di ayat 1. Secara sepintas ia adalah seorang panglima yang gagah perkasa. Orang yang terpandang dan sangat dihormati. Tetapi seperti yang ditulis di ayat itu. Ia menderita suatu penyakit kulit yang tidak mampu ia atasi. Dengan cara demikian Tuhan menyadarkan Naaman akan keterbatasan dirinya. Perwira yang gagah perkasa tetapi dalam keadaan tidak berdaya. Bukan itu saja. Seperti yang ditulis di ayat 2 dan 3. Naaman harus mendengar dan mengikuti nasihat seorang gadis remaja Israel yang menjadi tawanan dan pelayan dari istrinya. Dalam keadaan yang normal, gadis pelayan itulah yang seharusnya mendengarkan dan mengikuti kata-kata dari Naaman. Tetapi dalam kesukaran yang tidak mungkin ia atasi, mau tidak mau sekarang Naaman yang harus mendengar dan mengikuti nasihat dari gadis yang tidak disebutkan namanya itu. Nasihat agar Naaman menghadap Nabi Elisa yang di Samaria guna memperoleh kesembuhan dari sakit kulitnya. Dengan cara demikian, yaitu melalui kesukaran yang Naaman alami, Tuhan membentuk kerendahan hati dalam diri Naaman. Ia harus merendahkan hati dengan mendengar nasihat dari hamba istrinya. Dan harus merendahkan hati dengan pergi ke Israel guna memohon pertolongan dari Nabi Elisa yang tinggal di Samaria, yaitu ibu kota Israel. Singkat kata, ada kalanya Tuhan mengizinkan orang melewati kesukaran demi membentuk kerendahan hati orang tersebut. Kerendahan hati yang seperti telah saya utarakan tadi merupakan sikap yang mengundang pertolongan dan kuasa Tuhan. Selanjutnya yang kedua, cara Tuhan membentuk kerendahan hati dalam diri seseorang adalah dengan mengizinkan orang tersebut melewati pengalaman diremehkan oleh orang lain. Saya ulangi, pembentukan kerendahan hati yang Tuhan kerjakan adalah dengan mengizinkan orang melewati pengalaman diremehkan oleh orang lain. Apabila saudara sedang dipuji-puji dan disanjung orang, maka di saat seperti itu kerendahan hati tidaklah akan sungguh-sungguh nampak. Mengapa? Karena ketika hati saudara merasa nyaman, yaitu karena pujian dan sanjungan orang tersebut, maka dengan mudah saudara akan berkata, jangan saya yang dipuji, tetapi Tuhan saja yang dimuliakan. Namun lain halnya, bila saudara sedang diremehkan oleh orang lain. Di saat seperti itu tidak akan mudah untuk berkata, memang saya pantas diremehkan dan hanya Tuhan yang pantas untuk dipuji. Dengan kata lain, pengalaman diremehkan oleh orang
merupakan ujian dari karakter yang sesungguhnya dan juga merupakan cara Tuhan untuk membentuk kerendahan hati dalam diri kita. Ujian seperti itulah yang pernah dilewati oleh seorang kenalan saya. Seorang pengkhotbah yang sejak berusia remaja telah dipakai Tuhan untuk berkhotbah di pelbagai ibadah kebangunan rohani di banyak kota di Indonesia. Suatu hari, ia diundang untuk melayani sebuah pertemuan para pengusaha Kristen di Surabaya, kota tempat tinggalnya. Ketika tiba di tempat acara, tidak seorang pun anggota panitia dari pertemuan tersebut yang mengenal dirinya. Memang mereka hanya mengenal nama teman saya tersebut, mengundangnya melalui surat tanpa berjumpa secara langsung dengan teman saya. Akibatnya, di pintu masuk gedung pertemuan, tidak seorang pun anggota panitia yang menyambut teman saya. Kebetulan tubuh teman saya ini agak kecil, sehingga penampilannya mirip seperti seorang pelajar SMA saja. Tanpa memperkenalkan dirinya kepada panitia, teman saya tadi berjalan masuk dan duduk di kursi deretan paling depan yang biasanya disediakan untuk pembicara. Tidak lama kemudian, seseorang mendatangi teman saya tersebut dan berkata, "Dek, ini kursi untuk pembicara. Silakan adik duduk di belakang saja." Kebetulan teman saya ini adalah seorang yang low profile dan rendah hati. Ia tidak berusaha menjelaskan kepada orang tadi bahwa dialah pembicara yang diundang untuk berkhotbah dalam pertemuan tersebut. Dengan sopan ia berkata, "Maaf kalau saya duduk di tempat yang salah." Ia pun berdiri dan berjalan ke belakang lalu duduk di deretan kursi paling belakang. Acara pertemuan pun dimulai dan diawali dengan puji-pujian seperti biasanya. Mendekati waktu pujian harus berakhir dan saat untuk berkhotbah harus dimulai, panitia mulai merasa gelisah. Sebab pembicara yang mereka undang belum nampak duduk di kursi yang telah disediakan. Sedangkan di masa itu handphone belum sepopuler seperti di masa sekarang. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara menghubungi teman saya tadi. Alhasil, waktu pujian pun diperpanjang sampai 20 menit. Namun pembicara yang mereka tunggu belum juga kunjung datang. Akhirnya ketua panitia maju ke mimbar dan berkata, "Saudara-saudara, kini waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apabila Bapak pembicara ada di ruangan ini, mohon bersedia untuk maju ke depan." Teman saya pun berdiri dan maju ke depan dan menyampaikan khotbah dengan penuh wibawa. Sementara teman saya berkhotbah, ketua panitia yang duduk di kursi barisan paling depan nampak merasa gelisah. Sebab dialah orang yang tadi menyuruh teman saya agar pindah ke barisan belakang. Di akhir khotbah, teman saya memberikan tantangan, yaitu siapa yang bersedia menanggapi firman Tuhan dengan pertobatan agar maju ke depan untuk didoakan. Ketua panitia tadi menjadi orang pertama yang berdiri maju ke depan untuk menyatakan pertobatannya. Hari itu Tuhan menguji kerendahan hati teman saya serta mengajar dirinya untuk semakin bersikap rendah hati, termasuk ketika diremehkan oleh orang lain. Ujian kerendahan hati dan pembentukan seperti itu pula lah yang dialami oleh Naaman. Di ayat 4-8 ditulis tentang lika-liku perjalanan Naaman guna menemui Nabi Elisa sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh gadis remaja Israel yang menjadi pelayan istrinya. Selanjutnya di ayat 9-12 ditulis sebagai berikut. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9-12. Kemudian Naaman datang dengan kuda serta keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang mengatakan kepadanya, "Pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan. Tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir." Kalau zaman sekarang ini Naaman menggunakan Rolls Royce atau paling tidak Mercedes atau mungkin Toyota Alphard, parkir di depan rumah Elisa. Dengan harapan Elisa akan keluar menyambut. Tetapi bukan itu. Elisa menyuruh orang untuk menemui Naaman dan menyampaikan agar Naaman mandi.
7 kali di sungai Yordan dengan janji tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir. Ayat 11. Tetapi Naaman marah lalu pergi sambil berkata, sungguh kukira ia pasti keluar. Dia kira Elisa akan keluar, menyambut, menemuiku dan berdiri menyebut nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian yang sakit dan menyembuhkan penyakit kulit itu. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik atau Damaskus, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Nampaknya dengan sengaja Elisa tidak keluar menemui Naaman, namun menyuruh pegawainya guna menemui panglima kerajaan Aram tersebut untuk menguji kerendahan hati Naaman. Sebagai akibat, hati Naaman sangat tersinggung karena merasa diremehkan oleh Elisa. Ia berbalik dan tidak pulang ke Damaskus atau Damsyik. Kalau saja niatannya tersebut tidak dicegah oleh pegawai-pegawainya, yaitu seperti yang ditulis di ayat 13, maka Naaman akan pulang tetap dalam keadaan menderita sakit kulit dan tidak mengalami kesembuhan. Ia harus melewati pengalaman diremehkan untuk menguji karakternya yang sesungguhnya dan membentuk kerendahan hati dalam dirinya. Kerendahan hati yang membuka pintu pertolongan dan kuasa Tuhan yang memulihkan hidupnya. Sekarang yang ketiga, cara Tuhan membentuk kerendahan hati dalam diri seseorang adalah dengan mengizinkan orang tersebut melewati ujian ketaatan terhadap firman Tuhan. Saya ulangi, pembentukan kerendahan hati yang Tuhan kerjakan adalah dengan mengizinkan orang melewati ujian ketaatan terhadap firman Tuhan. Karena pada dasarnya antara iman kepada Tuhan dan kerendahan hati bagaikan dua sisi dari sekeping uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan akanlah hidup dalam kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati sajalah yang akan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Singkat kata, orang yang congkak, yaitu yang merasa bahwa kemampuan dirinya tidak terbatas, tidak akan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang kuasanya melampaui dirinya. Iman yang ada pada orang yang congkak hanyalah sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi tidak sungguh-sungguh keluar dari dalam hatinya. Oleh sebab itu hanya orang yang rendah hati dan sungguh-sungguh percaya pada kuasa Tuhan yang akan mendaati firman Tuhan. Hal itulah yang pada akhirnya bersikap dari Naaman. Di dalam iman dan kerendahan hati, ia menaati pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa di ayat 10. Yaitu agar ia pergi dan mandi 7 kali di sungai Yordan. Supaya tubuhnya pulih dan ia tahir. Sehingga di ayat 13 sampai 14 ditulis sebagai berikut. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14. Lalu ia, yaitu Naaman, turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, yaitu sesuai perkataan Elisa. Akibatnya, tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan ia menjadi tahir. Dengan rendah hati, Naaman turun ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya 7 kali di sana sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh abdi Allah, yaitu Nabi Elisa. Ia melakukannya karena percaya bahwa ketaatannya terhadap pesan Tuhan tersebut akan mengundang pertolongan Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan dirinya. Ketaatan yang tidak sia-sia. Sebab seperti yang ditulis di ayat 14. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil. Dan ia menjadi tahir. Memang benar.
Kerendahan hati akan mengundang kuasa dan pertolongan Tuhan yang membuka pintu mukjizat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh Naaman ini mengingatkan saya kepada kata-kata yang diucapkan oleh seorang kenalan saya di Jakarta. Kenalan saya ini adalah seorang pengusaha yang sangat mengasihi Tuhan. Dan yang acap kali menjadi ketua panitia dalam acara ibadah kebangunan rohani. Termasuk ibadah kebangunan rohani di Stadion Utama Senayan atau Gelora Bung Karno, Jakarta. Ibadah kebangunan rohani yang dilayani oleh almarhum Reinhard Bonnke. Seorang penginjil dari Jerman yang pelayanannya disertai dengan pelbagai mukjizat kesembuhan. Kenalan saya tadi berkata, berkali-kali saya melihat dalam acara ibadah kebangunan rohani, tidak banyak undangan yang duduk di kursi VIP yang mengalami mukjizat Tuhan. Sedangkan orang-orang yang sederhana, yaitu mereka yang bukan duduk di tempat VIP tetapi di lapangan, justru banyak yang mengalami mukjizat. Lebih lanjut, kenalan saya tadi berkata, saya yakin perbedaan disebabkan oleh iman dan kerendahan hati. Sebagian dari mereka yang duduk di kursi-kursi VIP, sebagian, tidak semua, karena merasa mampu untuk pergi berobat ke tempat-tempat yang hebat, beranggapan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh memerlukan mukjizat Tuhan. Sebagai akibat, sebagian besar dari mereka tidak mengalami mukjizat tersebut. Sedangkan orang-orang yang sederhana yang menyadari ketidakmampuan mereka dan sungguh-sungguh percaya serta bergantung pada Tuhan Yesus, merekalah yang mengalami mukjizat Tuhan. Apa yang dikatakan oleh kenalan saya ini sangatlah tepat. Memang iman dan kerendahan hati selalu berjalan seiring. Apabila orang sungguh-sungguh rendah hati, maka dalam iman ia akan berharap kepada Tuhan. Sikap tersebut membuka pintu pertolongan Tuhan dan kuasanya yang tidak terbatas. Itulah yang dialami oleh Naaman. Ketika ia datang ke Israel, tubuhnya dalam keadaan menderita sakit kulit. Ketika ia pulang kembali ke negerinya, bukan saja ia mengalami kesembuhan dari sakit yang ia derita, tetapi seperti yang ditulis dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 17-19, ia pulang sebagai seorang yang percaya kepada Allah yang sejati, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dengan kata lain, bukan hanya jasmanianya saja yang disembuhkan, tetapi keselamatan secara utuh, yaitu jasmani, jiwani, dan rohani ia alami. Seperti yang telah saya utarakan di awal dari uraian firman Tuhan ini. Di dalam Alkitab berulang-ulang dinasihatkan agar orang hidup dengan sikap rendah hati. Karena sikap tersebut telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dia yang maha mulia, Raja alam semesta, telah rela merendahkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba dan bersama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kerendahan hati Kristus yang menyelamatkan dan yang menghapus masa lampau yang kelam, serta membuka lembaran yang baru bagi hidup kita. Itulah yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, dengan merendahkan diri dan mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan anugerah dan kuasanya yang memulihkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Raja yang maha mulia, penguasa langit dan bumi, pencipta alam semesta, maha besar, maha agung, maha tinggi. Tetapi Engkau rela mengosongkan dirimu sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan bersama dengan manusia. Dalam keadaanmu sebagai manusia, Engkau telah merendahkan diri sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sungguh besar kasih dan kerendahan hatimu. Tuhan, ajar kami untuk meneladani Engkau, supaya dalam hidup ini kami mencerminkan sifat dan karakter-Mu. Karena kami tahu bahwa dalam kerendahan hati, di sana kami akan mengalami uluran anugerah Allah yang lebih lagi. Karena firman-Mu berkata, Engkau menentang orang yang congkak dan melimpahkan anugerah kepada mereka yang rendah hati.
Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan semua beban dan harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan kesadaran dan pengakuan, kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu uluran tangan dan anugerah Tuhan yang memulihkan, menghapus masa lampau, dan menyediakan masa depan. Kalau Tuhan 2800 tahun yang silam bersedia menolong Naaman, kami percaya Engkau juga bersedia melakukan hal yang sama dalam hidup kami. Menyatakan anugerah, kuasa, dan mujizat yang memberikan jalan keluar. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dengan percaya dan bergantung padamu, saya berdoa ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu. Menjamah mereka yang memerlukan pertolongan dalam hidup mereka. Pertolongan dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam masa depan mereka, dalam usaha mereka, di dalam kesehatan mereka. Karena sesungguhnya kuasa Tuhan tidak pernah berakhir. Kuasa-Mu tidak terbatas dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, dalam nama yang indah, manis dan menyelamatkan, kami menyerahkan semua doa ini, yaitu sekali lagi dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang telah dibagikan, firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami, firman-Mu yang meneguhkan setiap langkah kami, firman-Mu yang menuntun kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percaya firman itu yang akan membawa kami Tuhan berjalan agar hidup kami sesuai di dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami akan berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan, apapun yang sedang mereka alami saat ini. Masalah di dalam kesehatan mereka, masalah di dalam
ekonomi mereka. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap pergumulan mereka, Engkau mendengar setiap seruan mereka, dan kami percaya dengan kuasa-Mu Engkau juga yang akan menolong mereka, membawa mereka di dalam kemenangan demi kemenangan. Dan di dalam setiap pergumulan itu Tuhan, mereka boleh mengenal, mereka boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa juga untuk setiap persembahan yang sudah dan akan diberikan Tuhan. Engkau yang berkati setiap jemaat-Mu, Engkau yang cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami rindu juga Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Terima berkat yang daripada Allah, memberkati seluruh kehidupan-Mu, berkati pekerjaan-Mu, berkati studi-Mu, berkati rumah tangga-Mu. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita serta kasih karunia yang daripada Allah memenuhi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.